Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas tentang Tabaqatur Ruwah. Secara bahasa, Tabaqatur Ruwah terdiri dari dua suku kata, yaitu Tabaqah dan Ruwah. Tabaqah artinya kelompok dari orang-orang yang hidup pada satu masa. Sedangkan Ruwah merupakan bentuk jamak dari kata rawi yang artinya para periwayat. Jadi, Tabaqatur Ruwah adalah kelompok periwayat yang hidup dalam satu masa. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, adalah ilmu yang membahas tentang biografi para periwayat dengan pokok pembahasan yang fokus mengkaji kelompok periwayat yang hidup dalam satu masa. Ada dua faidah mengetahui ilmu Tabaqatur Ruwah. Yang pertama adalah untuk menghindarkan keserupaan antar dua nama yang sama atau yang hampir sama. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi biografi para periwayat. Jadi dengan ilmu ini, kita bisa membedakan antar periwayat yang memiliki nama yang sama atau yang hampir sama. Contoh, di dalam satu hadis terdapat dua periwayat yang memiliki nama Abdullah. Maka dengan ilmu ini, kita bisa mengidentifikasi biografi periwayat tersebut dan membedakan antara periwayat Abdullah yang merupakan seorang sahabat dan Abdullah yang merupakan seorang tabi'in. Tabaqatur Ruwah atau generasi periwayat hadis terbagi menjadi 4, yaitu Tabaqah sahabat atau generasi para sahabat, Tabaqah tabi'in atau generasi tabi'in, Tabaqah tabi'in atau generasi tabi'in, dan yang terakhir adalah Tabaqah atba'ut tabi' atau generasi pengikut para tabi'in. Keempat generasi ini terbagi lagi menjadi beberapa cabang dengan perincian sebagaimana berikut. Tabaqah sahabat terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Ahli Badar atau para sahabat yang mengikuti perang Badar. 2. Para sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu dan berhijrah ke Habasyah serta menyaksikan pertemuan-pertemuan setelahnya. Ketiga, para sahabat yang mengikuti perang Khandaq. Keempat, para sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Mekah. Dan yang terakhir adalah kelima, para sahabat yang menututi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan mereka masih kecil. Tabaqah tabi'in terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kibarut tabi'in atau generasi pertama dari para tabi'in. Kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menututi sebagian besar para sahabat. Kedua, al-wusta minat tabi'in atau generasi pertengahan dari para tabi'in. Kelompok ini menututi sebagian saja dari golongan para sahabat. Dan yang ketiga, sigharut tabi'in atau generasi terakhir dari para tabi'in. Kelompok ini adalah orang-orang yang hanya menututi 1 atau 2 sahabat saja. Tabaqah tabi'in terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kibaru tabi'in. Generasi ini adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan sahabat, tapi mereka menututi sebagian besar dari kibarut tabi'in. Kedua, al-wusta minat tabi'in, yaitu generasi peneriwayat yang mengambil hadis dari al-wusta minat tabi'in. Dan yang ketiga, sigharut tabi'in, yaitu generasi periwayat yang mengambil hadis dari sigharut tabi'in. Tabaqah atba'ut tabi' atau generasi pengikut tabi'in juga terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kibarul atba'ut tabi'in, yaitu generasi peneriwayat yang berguru hadis kepada kibarut tabi'in. Yang kedua, al-wusta minal atba'ut tabi'in, yaitu generasi periwayat yang berguru hadis kepada al-wusta minat tabi'in. Ketiga,
sigorul atba'ut tabi'in, yaitu generasi periwayat yang berguru hadis kepada sigorut tabi'in. Hadis-hadis yang sampai kepada kita saat ini kebanyakan diriwayatkan oleh golongan yang masuk pada tabaqah atba'ut tabi' seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Tirmidzi, dan lain sebagainya. Oke, itulah pengantar tentang ilmu tabaqatur ruwah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.